Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya hormati Bapak Dr. Ilham Kamarudin yang terlalu jaga anak-anak yang dapat entah di mana. Kau Dinda kau tidak lihat itu latarnya itu? Iya, patung. Susah Yang mau saya ke di hormati. situ kak. Kau beli nasi kuning, kau tonji sendiri sama Pak Jo berdua Jo kau adek kakak. Mana anunya Anak Bapak? bapak. Kopi dengan Anas. Jangan Mi. Nggak mau aja. Jangan. Air putih mau. Oh, ada aja air putih ya, air putih ada aja. Ada aja. Oke, saya hormati juga kepada peserta pertama Bapak Ahmad Parawansa, yang dimana pada hari yang kedua ini kita melanjutkan ujian kompre PPG Darjab tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk bertemu kembali di ujian kompre di hari yang kedua ini. Di mana peserta pertama kita namanya Pak Ahmad Parawansa. Pak Ahmad Parawansa siap untuk diuji pada pagi hari ini? Siap, Pak. Adapun materi uji kompre itu ada 10 item, yang dimana mulai dari identifikasi masalah, penyebab masalah, eksplorasi penyebab masalah, penemuan solusi, sampai dengan materi pembelajaran berbasis HOT maupun TPICK. Ya, di mana semua itu berbasis yang akan ditampilkan adalah RPP. RPP apakah itu di aksi 1 maupun aksi 2. Selanjutnya RPP yang ditampilkan meliputi ataupun berisi daripada 10 indikator tersebut. Pak Ahmad Parawansa sehat? Sehat, Pak. Siap untuk diuji? Siap, Pak. Alhamdulillah. Untuk itu saya baru silakan kepada Pak Ahmad Parawansa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa dilanjutkan dengan sesi pemaparan RPP, tidak lebih daripada 10 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk mengakses share screen. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP di sekolah SDN Parantamung 1 di kelas 6 semester ganjil. Mata pelajaran PJK aktivitas gerak dominan dalam senam lantai roll ke depan. Alokasi waktu 8 kali 35 menit jadi 2 pertemuan. Kompetensi inti yang pertama menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian di kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama 3.6 menerapkan rangkaian 3 pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam. Kemudian yang indikator pencapaian kompetensi, pertama memahami sikap awalan guling depan dengan benar, memahami sikap tangan bertumpu pada lantai dengan benar, memahami sikap tubuh ketika melakukan gerakan guling depan dengan benar, kemudian memahami sikap akhir guling depan dengan benar. Pada 4.6 menyajikan rangkaian 3 pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam.
Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mempraktikkan sikap awal guling depan dengan benar, mempraktikkan sikap tangan bertumpu pada lantai dengan benar, mempraktikkan sikap tubuh ketika melakukan gerakan menggulingkan badan dengan benar, mempraktikkan sikap akhir guling depan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini, pertama peserta didik memahami sikap awalan, bertumpu, sikap berguling, dan sikap akhir pada senam lantai guling depan dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan sikap awalan, bertumpu, sikap berguling, dan sikap akhir pada senam lantai guling depan dengan baik dan benar. Materi pembelajarannya, aktivitas senam lantai guling ke depan, pendekatan model dan metode pembelajaran, pendekatan saintifik, model direct interaction, kemudian metode pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Kemudian kegiatan pembelajaran yang pertama di pendahuluan, alokasi waktunya 20 menit. Kegiatan pertamanya ini yakni orientasi. Pertama melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga tetap mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan. Keempat menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Menyapa atau menanyakan kabar peserta didik, membagi peserta didik ke dalam kelompok. Kemudian persepsi mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam pengalaman peserta didik dengan materi yang sebelumnya. Kemudian mengingatkan kembali persyarat dengan bertanya, mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pembelajaran, serta pada motivasi memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi guling depan. Kemudian pemberian acuan, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, dan memberitahu KI, KD, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Kemudian masuk di kegiatan inti. Di sini peserta didik mengamati daripada gambar dan video pembelajaran. Yang pertama gambar melakukan roll ke depan, lalu kemudian peserta didik mengamati video pembelajaran yang dua link tersebut, lalu kemudian setelah melihat video pembelajaran, kemudian peserta didik menanya. Jadi guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau demonstrasi atau video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Kemudian C, mengumpulkan informasi. Peserta didik mencatat dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai materi pembelajaran dan melakukan diskusi rangkaian gerak dominan dalam senam lantai guling depan. Lalu kemudian mencoba atau mengasosiasi, peserta didik melakukan pemanasan, peserta didik melaksanakan tugas latihan gerak dengan guling depan secara berkelompok, kemudian melakukan guling depan dengan awalan jongkok. Guru mengontrol dan memberikan feedback atas kebenaran gerakan peserta didik. Kemudian mengkomunikasikan, peserta didik berdiskusi dalam kelompok tentang materi yang dipelajari, menanyakan materi yang belum dipahami, serta membuat kesimpulan tentang proses pembelajaran. Di kegiatan akhir penutup, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran, kemudian guru dan peserta didik menyimpulkan tentang aktivitas gerak senam lantai guling depan, dan mengagendakan pekerjaan rumah jika perlu. Terakhir menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan kemudian terakhir berdoa pada pertemuan pertama ini. Lalu masuk ke pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, kegiatan orientasinya tetap sama dengan waktu 20 menit. Kemudian di kegiatan intinya, peserta didik dapat mengamati gambar dan video pembelajaran saat demonstrasi pembelajaran materi roll ke depan. Jadi materinya di sini pembelajaran video pembelajaran terkait kesalahan yang terjadi pada gerak senam lantai yang disajikan melalui proyektor. Jadi ini link kesalahan-kesalahan dalam
senam lantai guling depan. Kemudian lebih rinci di sini terkait tahapan gerakan guling depan, mulai dari sikap awalan, melihat gambar berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan dan pandangan lurus ke depan. Kemudian yang kedua, sikap bertumpu, posisi tangan rapat dengan matras. Lalu kemudian sikap berguling, angkat kedua tangan ke depan, bungkukkan badan, letakkan kedua tangan di atas matras. Pandangan fokus melihat pusar, lalu siku ke samping. Masukkan kepala di antara dua tangan, sentuhkan bahu ke matras. Bergulinglah ke depan, lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Nah, di kegiatan akhir, sikap mendarat dengan jongkok, kemudian berdiri tegak, lalu kembali ke pandangan lurus ke depan. Bagian B, peserta didik bertanya melalui video dan gambar yang telah dilihat. Kemudian peserta didik lagi mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar, misalnya buku paket ataupun dari internet terkait gerak dominan dalam senam lantai guling depan. Kemudian masuk di mencoba, peserta didik melakukan guling depan dari awalan jongkok atau berdiri. Kemudian guru mengontrol dan memberikan feedback atas kebenaran gerakan tersebut. Lalu peserta didik setelah melakukan gerakan, kemudian mengkomunikasikan dengan kelompoknya tentang materi yang dipelajari, menanyakan tentang materi yang belum dipahami, serta merangkum dan membuat kesimpulan tentang proses pembelajaran. Di kegiatan penutup, peserta didik diminta untuk melakukan pendinginan, lalu peserta didik melakukan refleksi pembelajaran, guru bersama peserta didik menyimpulkan tentang aktivitas gerak dominan, serta menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, lalu kemudian ditutup dengan doa. Kemudian bagian G, media, alat bahan dan sumber belajar, video pembelajaran, kemudian alat matras, stopwatch, dan peluit. Bahannya gambar pelaksanaan dan demonstrasi gerakan guling depan atau LKPD. Sumber belajar itu guru PJOK, buku PJOK, aktif berolahraga, YouTube dan Google. Kemudian penilaiannya dari jenis, sikap, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Pengetahuannya unjuk soal uraian dan pinjam ganda, keterampilan unjuk kerja, di teknik, sikap, observasi, pengetahuan tes tertulis dan penugasan, keterampilan unjuk kerja. Dan istilah penilaian terlampir untuk pembelajaran remedial diberikan sebelum mencapai KKM, sehingga diadakan remedial dan pengayaan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM dan mencapai kompetensi dasar. Baik, itu tadi hasil pemaparan dari RPP saya, Pak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Parwansa yang pada hari ini mengambil materi terkait dengan materi senam lantai atau role ke depan. Ya, Pak. Sama dengan kemarin para peserta semua, kebanyakan memang senam lantai ataupun role ke depan ya yang ditampilkan. Hampir sama dengan Pak Ahmad Parwansa yang mengambil materi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya ujikan, ada 10 materi uji yang nanti akan saya bagi dua oleh Bapak Dr. Ilham Kamarudin. Yang pertama terkait dengan materinya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang Bapak lakukan di sekolah, apa-apa saja permasalahan pembelajaran yang telah Bapak identifikasi atau temui selama ini sebelum menentukan materi senam lantai sebagai penyebab masalah utama yang ada di materi PJOK. Silakan Pak. Ya, Pak. Jadi materi jenis permasalahan yang kemarin itu di LK sebelumnya, yang pertama dari literasi dan numerasi peserta didik, beberapa yang masih ada kesulitan membaca. Yang kedua pada kesulitan belajarnya, mulai teknik, kalau kesulitan belajarnya dalam yang pertama materi sepak bola, teknik menendang, yang kemudian yang kedua ini adalah senam lantai guling depan, dan yang ketiga itu materi yang ketiga itu permasalahan yang ketiga itu terkait
belum menerapkan metode pembelajaran berbasis HOTS. Kemudian penggunaan IT juga masih kurang pada guru-guru, sehingga kemarin itu saya ambil terkait kesulitan belajar. Kesulitan belajar di sini yakni lebih kepada guling depan, karena alasan saya pertama, guling depan itu salah satu materi yang dianggap sulit oleh siswa, dan kegiatan dan materi guling depan juga itu tidak dilaksanakan di kehidupan sehari-harinya di lingkungan di rumahnya, sehingga dia merasa sulit memang melakukan gerakan tersebut. Jadi ada mesti bimbingan khusus, dan dalam pada akar permasalahannya kemarin itu Pak, saya ambil itu guru kurang melakukan pembelajaran yang inovatif, seperti itu Pak. Suaranya Pak. Halo Pak. Suaranya Pak, mohon izin. Sesuai dengan pemaparannya tadi, bahwasanya terkait dengan guling depan yang Bapak identifikasi sebagai permasalahan utama yang ada di materi PJK. Terus bagaimana cara Anda mengidentifikasi, cara identifikasinya ini di sekolah, bahwa role ke depan itu yang menjadi objek utama dalam masalah di materi Anda. Bagaimana cara identifikasinya? Ya, cara mengidentifikasinya melalui tentunya observasi yang terjadi di lapangan, bagaimana mereka melakukan gerakan guling depan itu masih belum melakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tekniknya Pak. Ya Pak. Suaranya Pak. Jadi cara identifikasinya cuma melalui observasi, dari cara lain. Iya Pak, melalui pengamatan Pak. Jadi saya mengidentifikasi masalah tersebut melalui pengamatan, lalu kemudian mengkaji literatur juga sebagai pembanding agar bagaimana akar masalah ini bisa diselesaikan Pak, melalui pembelajaran yang inovatif. Pak Parwan, saya ini mengajar di mana? SD, SMP, atau SMA? SD Pak. SD di mana? SD Parantambung. Oh, Makassar, Ji. Iya, Makassar Pak. Oh, sudah berapa tahun mengajar? Terangkat 2019 Pak. 2019? Iya, 3 tahun mengajar di sana. Sudah, 3 tahun, alhamdulillah. S1-nya di FIK tahun Iya. berapa? S1 di FIK 2015 selesai Pak. 2015 selesai. Masuknya? 2000, ya Pak. Masuknya tahun berapa? Masuknya 2011. Jurusan? Jurusan PGSD Pak. Oh, PGSD. Iya, siap. Jadi sudah memiliki pengalaman 3 tahun lebih dalam mengajar di SD, sehingga permasalahan-permasalahan di peserta didik di materi PJK, saya harapkan Pak Ahmad itu lebih mengetahui dalam mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi tadi identifikasi masalahnya melalui observasi langsung terhadap materi-materi PJK khususnya senam lantai dan terlebih khusus kepada role ke depan. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Anda setelah mengetahui cara identifikasinya, bagaimana teknik ataupun cara Anda untuk mengeksplorasi penyebab masalah tersebut? Melalui apa? Melalui pertama kajian literatur Pak. Saya mencari kajian literatur terkait masalah senam lantai. Lalu kemudian yang saya juga wawancara dari rekan kepala sekolah dan rekan sejawat Pak, terkait masalah yang akan diselesaikan Pak. Kajian literaturnya itu berupa apa? Melalui apa? Ada jurnal Pak. Saya ambil kemarin jurnal itu terbitan tahun 2020. Jadi jurnal itu Bisa diperlihatkan sama hasil wawancaranya? bisa Pak.
Yang kedua satu. 2.2. Ini Pak, dari kajian literatur, eksplorasi alternatif solusinya. Dari teori apa? Jurnalnya siapa? Mana linknya? Mana link artikel jurnalnya? Tidak ada ya? Tidak Ini, ada. Pak, dari jurnalnya Pak, ini dari Anang, dapat meningkatkan hasil belajar teknik dasar bulan depan. Jurnal program studi. Ini tidak dilengkapi dengan link jurnalnya ya? Alamat Iya, website jurnalnya. iya Pak, langsung download. Tidak ada. Iya. Ya, ini yang harus ditambahkan di kajian literatur tersebut adalah link artikel jurnal. Jadi ketika pada saat nanti kita ingin membuktikan, melihat, bisa mengklik link tersebut, langsung diarahkan ke jurnal yang ada di link tersebut. Oh, siap, ini Pak. ya. Iya, iya Pak. Kemudian hasil wawancaranya dari mana saja? Wawancaranya kemarin Pak dari kepala sekolah dan guru rekan sejawat itu. Hasilnya kemarin cuman saya simpulkan dari dia menggunakan pemanfaatan LCD. Intinya hasilnya itu di alternatifnya itu mengajak siswa untuk melihat video menggunakan LCD yang dipergerakan langsung oleh atlet nasional. Tidak ada bukti hasil wawancaranya. Misalkan melalui rekaman yang dimasukkan ke YouTube atau di Google Drive. Waktu wawancara ini Pak, saya kan tidak ada bukti secara tertulis, jadi saya cuma bertemu langsung. Iya Pak, bertemu langsung. Ketemu langsung, cuman tidak melakukan perekaman. Oh, iya, Pak. Rekaman tersebut sebagai bukti bahwa Anda telah melakukan wawancara kepada pakar ataupun kepada kepala sekolahnya. Sehingga kita ingin mendengar ataupun melihat soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan apa saja yang Bapak berikan terkait dengan identifikasi masalah Bapak yang angkat kepada kepala sekolah ataupun teman sejawat. Jangan sampai Anda mengira-ngira saja ini kesimpulan-kesimpulannya tanpa Anda mempertanyakan bobot-bobot poin pertanyaan kepada kepala sekolah ataupun teman guru sejawatnya. Ini yang tidak ada di bukti kajian literatur maupun hasil wawancara, yaitu merupakan eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini yang harus ditambahkan nanti lagi bahwasanya link rekamannya itu ditampilkan di sini, dan link tersebut itu terkonek dengan YouTube ataupun Google Drive. Sehingga kita ingin melihat Anda melakukan wawancara kepada dua orang tersebut, itu bisa kita langsung klik sehingga lebih dipercaya ketimbang langsung ditulis hasil kesimpulannya. Tidak apa-apa hasil kesimpulan ada, cuman memang kita mau mendengar secara langsung bahwa pertanyaan-pertanyaan apa saja yang Anda lakukan, berikan kepada kepala sekolah. Selanjutnya, dari eksplorasi penyebab masalah dari tersebut, bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif solusi yang telah dibuat? Ada berapa alternatif solusi yang Bapak buat? Jadi analisis alternatif solusi itu Pak ada 4 yang kemarin berdasarkan kajian literatur. Pertama penggunaan TPACK, kemudian model pengajaran langsung atau direct instruction, kemudian yang ketiga discover learning, dan yang keempat itu pemanfaatan media audiovisual. Jadi yang saya pilih di sini model pembelajaran langsung atau direct instruction, tetapi di dalamnya itu tetap ada TPACK-nya dan pemanfaatan audiovisualnya, Pak. Ada 3 ya? 4? Ada 4.
Ada 4. Pertama, teknologi pedagogik, content knowledge. Apa yang dimaksud ini? Yang pertama. Penggabungan teknologi penggunaan teknologi sebagai penyampaian informasi Pak berbentuk konten, gambar atau video Pak. Yang kedua, model pengajaran langsung atau direct instruction. Jadi dalam pembelajaran itu guru yang berperan menginstruksi langsung ke peserta didik. Jadi terstruktur dari awal sampai akhir kegiatan Pak. Kalau yang ketiga? Kalau di ketiga discovery learning, dia lebih bisa berkelompok dan mengamati juga video pembelajaran dan menyimpulkan hasil-hasil apa yang dia amati. Dan keempat? Yang keempat, pemanfaatan audiovisual. Jadi di sini saya gunakan LCD sebagai teknologi yang akan ditampilkan gambar ataupun video pembelajaran. Dari keempat ini yang mana Bapak pilih sebagai penentuan solusi yang lebih tepat dibanding yang lainnya? Yang penentuan solusi yang lebih tepat saya ambil di model pengajaran langsung atau direct instruction. Apa alasannya dibanding yang lain? Alasannya Pak, dia berpusat pada guru, jadi dia melakukan gerakannya itu terstruktur Pak. Jadi dia tidak mandiri karena takutnya juga anak-anak kalau dilakukan secara mandiri terjadi cedera. Jadi ada juga dia lebih efektif digunakan pada materi senam lantai, kemudian dapat membuat siswa aktif juga, serta kelebihannya itu bisa dilakukan di kelas besar ataupun kelas kecil. Jadi Pak Ahmad Parawansa ini yang melakukan praktek dulu di depan siswa. Setelah itu siswanya yang langsung disuruh praktek satu persatu. Iya begitu Pak. Istilahnya saya setelah melihat mengamati video pembelajarannya, kemudian saya praktekkan secara langsung, lalu saya menginstruksikan dengan menyuruh satu-satu dari setiap kelompok yang ada. Peralatan apa saja yang Bapak gunakan selama pengajaran role ke depan? Peralatan Pak? Iya. Peralatannya matras Pak. Kalau alat yang digunakan dalam prakteknya matras dan sempritan. Kalau di dalam kelasnya itu ada LCD, laptop, speaker. Berapa matrasnya situ? Berapa ketebalannya? Tebal jangan sampai. Matrasnya 2 Pak. Ketebalan bagaimana itu? Saya kurang paham mengenai berapa tebalnya Pak. Tapi lumayan tebal Pak. Iya. Selanjutnya di penentuan penyebab masalah, indikator berikutnya adalah setelah Anda melihat hasil yang Anda peroleh, faktor apa saja yang menjadi akar penyebab masalah setelah hasil tersebut diperoleh. Ini kan pengajaran Anda ini ibaratnya Anda melakukan PTK. Ada PTK-nya, penelitian tindakan langsungnya. Berapa akar penyebab masalahnya dan bagaimana hasilnya. Setelah ada hasilnya yang Anda peroleh nantinya, hasil tersebut apakah bisa memperbaiki hasil belajar senam lantai khususnya ke depan para peserta didik? Ya Pak, saya rasa bisa Pak. Melihat dari kajian literatur juga ada yang menyatakan hal tersebut, sehingga saya harapkan juga peserta didik dapat mampu kemampuan role kedepannya itu bisa sesuai dengan teknik yang baik dan benar. Ini keempat dari tadi Anda pilih model pengajaran langsung. Bagaimana cara Anda mengeksplorasi keempat model tersebut sehingga memilih ini? Bagaimana cara Anda mengeksplorasi? Apakah Anda sudah mencoba keempat-empatnya sehingga menentukan salah satu dari keempat tersebut, atau bagaimana? Kalau saya lihat Pak,
dari kelebihannya, Pak. Saya berambil dari kelebihannya. Karena kan dari keempat ini sebenarnya Pak ada semua sebenarnya ada sudah dalam di RPP sudah tergabung semua. Jadi di model pengajaran langsung tetap di dalamnya tetap ada TPACK-nya dan ada juga bagian discovery learning dan pemanfaatan audiovisualnya dalam pengaplikasian di kerangka RPP. Nah, yang jadi alasan utamanya direct instruction karena kelebihannya. Jadi guru dapat mengendalikan materi informasi pembelajaran sehingga guru dapat fokus mengenai apa yang dicapai oleh siswa dan model pembelajaran ini efektif dalam kelas yang besar dan ataupun kecil. Kemudian model pembelajaran ini ceramah dan cocok anak yang kurang suka dalam membaca. Kemudian dapat mengarahkan siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya dari solusi yang Anda tentukan, yaitu ada nomor 12 pengajaran langsung. Apakah Anda menganggap bahwa solusi yang nomor 2 tersebut, yaitu model pengajaran langsung itu lebih tepat daripada yang lain? Saya anggap iya sesuai Pak, karena saya anggap itu lebih tepat jika digunakan pada materi senam lantai, karena ketika direct instruction ini tidak dilaksanakan, misalnya dia secara mandiri, peserta didik itu terkadang takut melakukan jika misalnya dilakukan mandiri atau dibantu dengan temannya. Jadi ada kepercayaan diri tersendiri ketika instruksi langsung daripada guru, lalu guru juga membantu dalam proses melakukan guling depan dengan baik dan benar. Jadi seperti itu Pak. Seperti ini model pengajaran langsung, di mana inovatifnya pengajaran Anda. Kalau misalkan model pengajaran langsung yang dilakukan ini kan sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya, model pengajaran langsung praktek. Kemudian di mana inovatifnya atau kebaruannya, misalkan dia berbasis media apakah, animasi kah, aplikasi kah, atau apa. Karena ketika Anda mengatakan bahwa ini lebih tepat, terus pertanyaan selanjutnya, di mana inovatifnya, keterbaruannya? Iya Pak, jadi keterbaruannya itu Pak terkait pemanfaatan TPACK-nya atau berbantuan media audiovisual. Jadi itu salah satu inovatif bahwa peserta didik juga dirangsang untuk menganalisis dan mengamati video pembelajaran sehingga nanti pada saat proses prakteknya dia lebih mudah karena sudah ada bayangannya langsung. Seperti itu Pak. Oke. Kalau saya lihat ini penerapan direct instruction berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan role. Ya, semoga penerapan tersebut bisa Anda terapkan pada saat nanti pelaksanaan proses PPL di sekolah, sehingga harapan kita bahwasanya masalah yang ada di role depan di peserta didik kelas 6 tersebut itu bisa Anda atasi dengan penerapan model tersebut, sehingga tidak ada lagi siswa atau siswa putra maupun putri yang takut untuk melaksanakan role depan ini pada saat materi di PJK. Ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad Parwansa. Itu mungkin 5 indikator yang saya sudah tanyakan kepada Bapak Ahmad Parwansa. 5 indikator berikutnya akan ditanyakan oleh Bapak Dr. Ilham Kamarudin, yang di mana indikator tersebut masih banyak yang nanti akan menjadi tugas ataupun PR untuk dijawab oleh Pak Ahmad Parwansa. Dengan ini Bapak Dr. Ilham Kamarudin, disilakan. Terima kasih Dindaku. Pak Dr. Benny yang cakep dan ganteng. Baik, siapa ini? Nama siapa ini? Parwansa. Parwansa ya? Iya Pak. Berapa lama ini saya Dinda? Pakai di situ waktunya Pak. Jangan sampai kayak kemarin. Sampai Berapa lama Dinda? Makanya saya tanya berapa lama, karena saya itu
representatif, mau lama, mau ini, mau 20 sampai durasinya, 25 menit supaya mau peserta durasinya kita lama, selesai. durasinya Ya, sedang, mudah-mudahan durasinya sampai jam 2 kita selesai, bukan kemarin setengah 4. tidak apa-apa. Berbagi itu adalah ibadah. Ya, Niatkan sebagai ibadah. apa kan belum Bagaimana? bilang jam berapa? Lanjut. Siapa ini? Atas nama siapa? Ahmad Parawansa, Pak. Ahmad Parwansa. Ngajar di SD, Ahmad? Iya, SD, Pak. SD di SD di Parantambung, Pak. Makassar. Parantambun, di Makassar. Sudah lama ngajar di SD? Baru 3 tahun, Pak. 3 tahun. Sebelumnya, cepatnya itu sertifikasi, di? Sebelumnya saya lulus, Pak, di S1 itu di kampus 2015, Pak. Enggak, Kemudian sebelumnya ngajar di mana? sempat mengajar, Pak, tapi karena lanjut studi jadi berhenti. Begitu. Iya, Pak. Saya to the point saja, nah. Iya, Pak. Apapun yang saya sampaikan, saya mau gali bagaimana kompetensi yang Ahmad punya. Semakin banyak argumentasi yang diberikan kepada saya, maka semakin banyak informasi yang saya terima. Iya, Pak. Ya, dalam rangka menilai indikator. Jadi bisa saja pertanyaan saya mungkin 30, tapi karena banyak menjelaskan dan semua yang dijelaskan itu sudah ada dalam indikator-indikator yang saya mau nilai, maka saya tidak bertanya lagi. Ya. Iya, Pak. Artinya saya ingin Ahmad Parwansa lebih aktif memberikan informasi-informasi kepada saya. Ya. Iya, Pak. Pak Ahmad biasa dengar HOTS? Biasa, Pak. Apa itu HOTS? High order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Berpikir Tingkat tinggi, Pak. Tingkat tinggi, ya? Iya, Pak. Kalau dalam proses pengembangan RPP itu Pak Ahmad sudah mengintegrasikan HOTS atau belum? Sudah, Pak. Kenapa Ki bilang sudah? Sudah, Pak. Jadi pada kegiatan inti itu di pemberian video dan pembelajaran itu saya arahkan peserta didik mengamati dan menganalisis video pembelajaran tersebut. Jadi di situ ada sintaksnya di menganalisis ada di bagian C4. Kemudian di proses mengumpulkan informasi itu dia peserta didik saya arahkan untuk mencari sumber belajar baik itu dari buku atau internet terkait materi senam lantai guling depan, sehingga di proses itu dia mengumpulkan, dia masuk di sintak kategori HOTS di bagian C4. Dan pada saat pada saat mengkomunikasikan ada peserta didik saya arahkan untuk merangkum hasil-hasil materi yang telah dilaksanakan. Jadi di kegiatan merangkum juga itu ada di sintak kalau tidak salah di C5. Dan terakhir di mengevaluasi hasil kegiatan ada juga di bagian sintak C5 dalam HOTS, Pak. Berarti dalam pengembangan RPP ini sudah yang disusun ini sudah mengintegrasikan pembelajaran HOTS, ya? Iya, Pak. Oke. Bagaimana dengan instrumen penilaian pada evaluasi dan seterusnya? Apakah memang sudah dirancang juga berbasis HOTS? Kalau memang sudah dirancang, kira-kira bagian mana yang menunjukkan bahwa hal ini sudah masuk dalam kategori HOTS? Apakah soalnya kah ataukah psikomotornya kah? Pada aspek soalnya, Pak, di situ saya pilih bagian ada loads-nya juga tentang bagaimana dia menjelaskan, lalu kemudian ada HOTS-nya juga bagaimana menganalisis gerakan, Pak. Boleh diperlihatkan itu contohnya, Pak Ahmad? Di mana letaknya itu? Yang HOTS kita bilang tadi soal mana?
Izin share. Di aspek ini Pak, di sini ya Pak, jelaskan kesalahan-kesalahan pada gambar di bawah ini. Jadi dia di sini sebenarnya dia host karena dia menganalisis kesalahan-kesalahan yang terjadi pada gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu dan rendah. Iya, Pak. Kalau yang lain, Pak Ahmad? Yang lain di soal yang lain itu cuman menjelaskan Pak, menjelaskan yang langkah-langkah guling. Yang lain cuma menjelaskan langkah-langkah guling depan, dia masuk di C3. Kemudian menuliskan posisi awal gerakan, dia masuk di pemahaman juga Pak. Jadi saya berarti ya. Soalnya mix Pak, jadi saya latih dulu, maksudnya tidak semua langsung hots, tetapi artinya pembiasaan dulu, secara tidak langsung kita dari loads ke hots itu tidak langsung semua langsung hots. Jadi saya mix dulu antara loads-nya dan hots-nya Pak. Oh begitu. Ya Pak. Berarti semakin sulit soal untuk dijawab, maka boleh dikategorikan sebagai hots ya? Bukan sulitnya Pak, tetapi pembiasaannya, karena ketika dia tidak terbiasa maka dia anggap peserta didik itu sulit menjawabnya Pak. Jadi saya kemarin itu pada saat pengambilan nilai juga di sekolah, saya juga ambil soal-soal yang hots, sehingga memang beberapa peserta didik itu kadang bertanya cara menjawabnya. Jadi saya latih memang dia di sana untuk pembiasaan Pak dalam mengerjakan soal-soal hots. Oh begitu. Jadi bukan karena sulitnya maka dikatakan hots. Bukan ya? Iya Pak. Saya bukan karena sulitnya Pak, karena belum terbiasa Pak. Jadi ketika dia terbiasa, otomatis dia akan merasa bahwa ini mudah dikerjakan. Oh begitu. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya Pak Ahmad ya? Ya. Biasa dengar tentang literasi numerasi? Biasa Pak. Apa yang kita tahu tentang literasi numerasi? Kalau numerasi itu Pak, kemampuan peserta didik dalam menghitung. Kemudian literasi itu kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis. Kira-kira kita sudah implementasikan ini literasi numerasi di dalam proses pembelajaran? Misalnya bagaimana membiasakan siswa itu atau menumbuh kembangkan semangat untuk berliterasi dan numerasi. Sudah? Sudah Pak. Jadi dalam sintak bagian ini, kegiatan inti, ada kegiatan mengumpulkan informasi. Jadi dalam kegiatan itu peserta didik membaca buku paketnya di dalam, jadi kegiatan membaca itu termasuk literasi. Lalu ada sintak menyimpulkan, jadi dia menulis hasil yang dia baca, sehingga dalam hal tersebut juga bisa dikatakan literasi Pak. Jadi membaca dan menulis, dia membaca hasil bukunya, buku paketnya, dan menuliskan di buku catatannya. Oh begitu. Ya, kalau mengulang-ulangi gerakan sendiri, mencoba sendiri, apakah itu termasuk literasi juga? Kalau misalnya dalam proses pembelajaran begini, materi sudah dibelikan, kemudian siswa itu mengulangi sendiri, mengulang-ulangi lagi gerakannya, mencari gerakan yang di mana letak titik salahnya. Apakah itu proses literasi juga? Kalau menurut saya pribadi itu termasuk Pak, karena dia ceritanya mencari informasi, baik itu melalui gerakan, karena tidak semua kita harus literasi melalui membaca buku. Baik jadi mengamati juga itu saya anggap dia termasuk dalam literasi. Jadi dalam penjasi itu ada namanya literasi gerak. Ya, literasi sebenarnya gerak. Titik beratnya itu kita lebih titik beratnya ke situ literasinya. Jadi literasi itu ada literasi baca, ada literasi gerak, ya. Ya Pak.
gitu. Jadi pada saat proses pembelajaran bukan hanya pada saat dia disuruh untuk membaca ini baru dikatakan berliterasi, tidak, tetapi mengulang-ulangi gerakan sendiri. Biasanya kan kita memberikan kesempatan saya gerakannya diulang-ulangi apa semua. Ya. Nah, itu sebenarnya literasi gerak namanya. Iya, Pak. Jangan sampai kita hanya berpikir bahwa literasi itu nanti membaca baru dikatakan literasi, tidak. Ya, literasi gerak inilah yang dikembangkan sekarang. Bagaimana literasi gerak itu bisa dimaksimalkan untuk mensupport hasil belajar. Karena tanpa literasi gerak itu, untuk apa kita membaca? Untuk apa literasi baca misalnya? Ya, Pak. Kalau kita tidak mempraktekannya. Nah, itu literasi gerak. Ini yang perlu ditumbuh kembangkan, Pak. Ini maksud saya, bagaimana ditumbuh kembangkan supaya peserta didik itu lebih banyak aktifnya daripada pasifnya. Nah, itu baru dikatakan pembelajaran yang efektif. Kalau lebih banyak yang aktif daripada yang pasif. Nah, ketika kesempatan peserta didik itu sudah diberikan 1-2 kali, kan tidak langsung bersamaan semua kan. Ya, jadi yang tidak melakukan boleh mengulang-ulangi, berliterasi gerak. Mencoba dan mencoba, itulah bentuk literasi. Ya. Iya, Pak. Kira begitu di pengembang RPPT itu? Iya, Pak. Yakin? Iya, karena ada kegiatan mencobanya, Pak. Yakin dikembangkan seperti itu dengan kemampuan literasi dan numerasi begitu? Iya, Pak. Insya Allah, Pak, dikembangkan sesuai dengan rangkaian RPP. Yang benar. Siapa? Sudah berkeluarga, Pak Ahmad? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah berapa cucu? Menuju 2, Pak. Alhamdulillah. Kalau ibu guru juga? Ibu di kantor desa, Pak. Staf di sana. Oh, desa? Ada Iya, desa Pak. di Makassar kah? Saya tinggal di Goa, Pak. Oh, di Goa. Iya, domisili Goa. Iya. Oke. Saya lanjut lagi ya. Terakhir, Pak. indikator saya yang terakhir. Ya, Pak. Biasa dengar TPACK? Biasa, Pak. Apa itu TPACK? Cerita kita coba. TPACK itu teknologi pedagogik content knowledge. Jadi TPACK itu bagaimana menyampaikan informasi kepada peserta didik menggunakan teknologi sebagai sumber untuk menyampaikan informasi melalui gambar atau video pembelajaran. Seperti itu, Pak. Kira-kira apa komponen utama ini dalam TPACK? Sebenarnya pada penggunaan teknologinya, Pak. Jadi kita menggunakan teknologi, jadi guru juga harus mengasah ilmunya dalam pengaplikasian teknologi, sehingga dalam proses pembelajaran itu memang teknologi kita masukkan dalam penyampaian informasi, sehingga terlihat ada daya tarik tersendiri dan lebih inovatif dalam proses mentransfer ilmu, Pak. Pak Ahmad, Ya, Pak. komponen utama dalam TPACK itu adalah teknologi, pedagogik, dan knowledge. Teknologi, metode mengajar atau modelnya, kemudian pengetahuan. Ini yang dikolaborasi. Jadi jangan berpikir bahwa karena saya sudah menggunakan teknologi maka dikatakan TPACK. Tidak. Kita lihat lagi kontennya seperti apa. Apakah pengetahuan itu masuk di dalamnya atau tidak? Terus apakah model pembelajaran atau pedagogik yang kita ini kan mensupport atau tidak? Jadi implementasi TPACK itu ketika itu ada. Pemanfaatan teknologi dengan mendesainnya supaya pengetahuan itu mampu ditransfer kepada siswa dengan pedagogik melalui metode apa? Nah, itu ya Pak Ahmad ya. Iya, Pak. Kira-kira pengembang RPP tak? Iya, Pak. Sudah disusun berbasis TPACK? Iya, Pak, ada, mengintegrasikan TPACK di dalamnya?
Iya, ada Pak. Di kegiatan inti ada menganalisis video pembelajaran melalui LCD. Jadi ada link pembelajaran, link video di situ juga bisa diakses. Jadi dia bisa melihat dalam di atas di layar, sehingga baik itu video ataupun gambar-gambar yang terkait materi yang akan dibawakan, Pak. Ada di situ ada. Ada Pak, di RPP ada Pak. Kenapa Ki bilang ada? Kenapa Ki bilang itu sudah termasuk TPACK, Pak? Karena Orang biasa penggabungan, sebutnya dengan TIPEK. iya tipe karena penggabungan teknologi Pak, penggabungan sistem pendidikan yang ceritanya berbantuan teknologi. Jadi teknologinya ini laptop, LCD, speaker, seperti itu Pak. Gitu ya. Iya Pak. Jadi aplikasinya, kontennya, ya gambar dan video Pak. Iya. Oke. Saya kira saya cukup ya, Pak Ahmad. Iya Pak. Lumayan lah informasi yang saya dapat. Ya, mudah-mudahan Pak Ahmad bisa lanjut ke PPL sampai kepada UP-nya. Amin. Ya. Ya, siap. Oke Pak Ahmad, selamat sudah selesai ujiannya. Ya, Pak. Sudah bisa makan palu bahasa ini kalau begini. Siap, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Mas Ben. Mana nih Dinda aku ini? Dinda cakep. Oh, Dinda cakep. Kita tunggu dulu Pak Ben ya, siapa tahu ada mau disampaikan juga. Ya Pak, siap. Ya. Siap, Pak. Ya, paling tidak melalui PPG ini banyak hal yang baru yang pasti Pak Ahmad dapatkan. Iya Pak. Ya betul Pak. Walaupun telah mungkin selesai studi sudah S2-nya toh? Iya sudah Pak. Sudah selesai S2-nya Pak Ahmad? Iya sudah selesai. Walaupun selesai S2-nya, tetapi praktik mengajar atau implementasi dalam lapangan itu terkadang sedikit ada yang bersinggungan dengan apa yang kita terima, apa yang kita pelajari. Tetapi disitulah kreativitasnya seorang guru berusaha untuk cepat beradaptasi dan cepat tanggap dan cepat mengambil tindakan untuk mengantisipasi supaya tidak berlanjut misalnya perbedaan karakter peserta didik yang tidak sesuai dengan model pembelajaran yang kita terapkan. Pasti harus berubah haluan cepat. Walaupun di RPP-nya itu kita tulis misalnya kita pakai discovery learning misalnya ya, atau teaching game turnamen misalnya ya. Ya Pak. Tapi karena tidak memungkinkan untuk kita terapkan pada saat itu melihat dari kondisi siswa dan kondisi lingkungannya, harus cepat menyesuaikan. Ya. Iya Pak, siap. Ahmad ya. Ya. Sekira itu aja Pak Ahmad. Sambil tunggu-tunggu Pak Beni dulu nah. Oh iya Pak, itu sudah ada Pak. Bilang cepat. Bapak bilang cepat. Lumayan lah 20 menit ini saya babat habis Pak Ahmad ini. Sampai berkeringat nih Pak Ahmad ini. 20 menit, baru 10 menit. Astaga. Saya terima mandat dari Bapak 850. Ini terakhir 911. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Ilham Kamarudin ya. Demikian dari beberapa pertanyaan uji kompetensi yang dilakukan oleh penguji 1 dan penguji 2. Selanjutnya kepada Pak Ahmad Parawansa, terima kasih banyak atas pemaparannya. Semoga apa yang Bapak paparkan, rencanakan dan ujikan pada pagi hari ini itu diterapkan pada saat nanti pelaksanaan PPL kalau misalkan dinyatakan lulus pada penilaian ujian kompetensi pada hari ini. Silakan Bapak meninggalkan room tersebut untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk masuk. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, Pak, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tong.